Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Alsania Lestarini. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Valetehan ya. Ya. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pengkajian keperawatan keluarga ya Pak. Di sini saya ingin wawancara, nanya-nanya sedikit ya terkait keluarga Bapak ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak ya. Iya. Supaya kita tahu kondisi kesehatan keluarga Bapak saat ini itu bagaimana. Saya minta waktunya 5-10 menit. Insya Allah wawancaranya sudah selesai. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelum kita mulai, ada yang Bapak tanyakan terlebih dahulu nggak? Tidak ada Bu. Oke, baik Pak. Nanti saya mohon izin ya Pak. Saya sambil mencatat ya untuk dokumentasi saya Pak ya. Iya. Oke, Pak, saya mulai ya. Iya. Sebelumnya ini saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Alpan. Umurnya berapa tahun Pak? Umur saya 38 tahun. 38 tahun ya Pak. Untuk kepala rumah tangganya di rumah ini siapa ya Pak? Saya. Oh, Bapak sendiri ya Pak ya? Iya. Oke, pekerjaan Pak Alpan saat ini apa? Saya usaha jualan beras di pasar. Oke, untuk pendidikan terakhirnya apa Pak? 3. SMA saya pendidikan terakhir. Oke, Pak, saya mohon izin, pertanyaan ini agak privasi ya Pak. Bapak boleh jawab dan Bapak juga tidak boleh jawab juga nggak apa-apa. Kalau Bapak merasa keberatan ya. Untuk penghasilan setiap bulan rata-rata sekitaran berapa ya Pak? Kalau penghasilan sebulan sih ya, saya tuh bisa sampai 5 jutaan ya, tapi kadang juga turun, nggak menentu gitu usahanya Mbak. Ya namanya usaha juga. Oke ya, lumayan Pak ya, 5 juta juga. Untuk penghasilan yang ada, apakah bisa memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga? Tidak Pak? Alhamdulillah keluarga saya gak ada yang kekurangan. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, kalau boleh saya tahu nama istrinya siapa ya Pak? Nama istri saya. Nama istri saya itu Yana Rosdiana. Umurnya berapa? Umurnya 36 tahun. Pekerjaan istrinya apa Pak saat ini? Pekerjaan istri saya itu di rumah, ibu rumah tangga, tapi kadang-kadang sih bantu-bantu saya juga kok di toko. Oke, baik Pak. Selanjutnya untuk pendidikan terakhir istrinya apa ya Pak? Pendidikan terakhir saya sama kayak saya Mbak, SMA juga. Oke, Bapak sudah punya anak? Udah. Anaknya berapa Pak? Anak saya ada 2. Oke, anaknya ada 2 ya. Iya. Jenis kelaminnya apa Pak? Anak yang pertama dan anak yang kedua? Anak laki-laki dan perempuan Pak. Yang anak pertama itu SMA kelas 2, yang kedua itu kelas 4 SD. Oke, udah ada yang besar ya, satu ya Pak ya. Ya. Bapak bisa sebutkan alamat lengkap rumahnya? Alamat lengkap rumah saya itu kampungnya Kampung Kapinango, Desa Kertasana. Iya. Yaitu jalannya juga Jalan Kapinango RT 6 RW 2 Kecamatan Pagelaran. Oke, Bapak asli orang sini atau pendatang Pak? Saya asli orang sini Mbak. Oke, punten Pak, untuk agama Bapak dan keluarga apa? Islam lah. Oke, Islam ya Pak. Islam ya Pak, untuk daerah di sini lingkungannya Islam semua ya Pak ya? Iya, Islam. Kalau sukunya apa Pak? Dan bahasa sehari-hari yang Bapak gunakan? Suku Sunda. Kalau bahasa hari-hari ya tergantung yang ngajak bicara. Kalau ngomong Indonesia ya pakai Indonesia, kalau Sunda ya Sunda, tapi kebanyakan Sunda sih. Oke, suku Sunda ya Pak. Iya. Oke, di rumah ini apakah ada keluarga lain yang tinggal di sini Pak? Tidak ada. Oke, baik, berarti Bapak ini hanya keluarga inti saja ya Pak ya yang di dalam rumah ini. Oke, Pak, saya mau tanyakan untuk jarak rumah Bapak ini dengan pelayanan kesehatan yang terdekat ini kira-kira berapa menit ya Pak? Berapa jam gitu? Kurang lebih 10 menit. 10 menit ya, berarti Iya. deket ya Pak ya? Iya. Itu apa Pak yang deket dari rumah? Rumah sakit atau puskesmas?
puskesmas sih. Puskesmas ya. Iya. Oke. Biasanya Bapak dan keluarga itu menggunakan transportasi aktivitasnya sehari-hari menggunakan apa, Pak? Saya mau pakai motor aja, Mbak. Istri saya yang fasilitasi naik mobil. Berarti Ya. Bapak sayang banget ya sama istrinya ya. Ya. Untuk saat ini apakah ada keluhan yang dirasakan oleh anggota keluarga Bapak? Oh, untuk saat ini saya ini sering pusing, Mbak. Apalagi kalau sudah makan jeroan kambing tuh. Pusing kepala. Bapak sering pusing ya. Sering banget itu Bapak makan jeroan. Iya, memang itu ngaruh ya, Mbak ya. Iya, ngaruh banget itu, Pak, menyebabkan Bapak itu kolesterol. Kalau bisa Bapak kurangin ya makan jeroannya. Selain itu ada anggota lain nggak, Pak? Ada yang keluhan lain gitu selain Bapak? Alhamdulillah, yang lain nggak ada, cuma saya doang kayaknya. Oke, Bapak kurangin ya makan jeroannya ya. Ya. Ya, kalau gitu alhamdulillah, kalau yang lain mah nggak ada ya, Pak ya. Punten Pak, saya mau tanyakan, di keluarga Bapak apakah ada yang menggunakan alat bantu, mungkin seperti alat bantu dengar, tongkat, atau alat bantu yang lainnya yang untuk melakukan sehari-hari? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Nggak ada ya, Pak ya. Di sekitar rumah Bapak ini apakah ada kegiatan tertentu seperti gotong royong atau kerohanian? Ada gotong royong sama pengajian sering. Itu Bapak sering ikut gak gotong royong pengajiannya? Sering lah. Sering ya, Pak ya. Ya. Berarti Bapak sangat akrab sekali sama masyarakat yang di sini ya. Iya. Oke. Saya catat terlebih dahulu ya, Pak ya. Iya. Pak, jika ada anggota keluarga yang sakit atau yang mempunyai masalah, bagaimana sih respon atau tindakan Bapak atau anggota keluarga yang lain, Pak? Biasanya tuh kalau ada yang sakit gitu, kita omongin dulu, dimusyawarahkan dulu gitu, Mbak. Iya. Iya. Ya. Oke, berarti dimusyawarahkan ya, Pak ya. Iya. Oke. Oke, Pak, sekarang kan masih COVID ya. Bagaimana sih cara Bapak dan keluarga ya menerapkan nilai-nilai kesehatan dalam keluarga? Bapak suka pakai masker nggak nih? Iya, Mbak, alhamdulillah saya rajin nih pakai masker nih. Ya, alhamdulillah. Semenjak pas itu ya saya pernah terkena COVID tuh. Oh, iya. Dan anak-anak COVID dan ya. istri saya juga rajin pakai masker. Tangan kalau sering mencuci tangan, kalau sehabis dari luar itu ganti baju kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya, Pak. Berarti Bapak protokol kesehatannya bagus sekali. Kemudian untuk informasi tentang kesehatan biasanya Bapak tahu dari mana? Ya paling saya lihat-lihat dari TV atau ngobrol-ngobrol sama teman tetangga. Oke, dari TV ya, Pak. Pak, ada nggak sih kebiasaan istiadat orang Sunda? Bapak kan orang Sunda nih ya, suku dari asli Sunda. Ya. Tentang masalah kesehatan nih, misalkan dari anggota keluarga ada yang sakit nih, Pak ya. Dan ada nggak sih cara pengobatan tradisional yang dipakai gitu, Pak? Kayaknya ada sih, soalnya saya sering liatin istri saya tuh kalau anak saya lagi sakit perut. Anak saya kan suka tuh ngeluh sakit perut aja gitu. Iya. Yang kecil apalagi tuh. Itu biasanya sama istri saya dibuatin minuman itu dari kunyit, Mbak. Kunyit ya, direbus gitu, Pak ya? Iya. Oke. Terus itu ampuh tidak, Pak? Alhamdulillah sih sembuh. Anak saya ngeluh sakit perut lagi, terus itu pakai itu sembuh. Oke, berarti nanti saya juga coba ya, Pak ya. Oke. Bapak, apakah ada penyakit keturunan nggak dari orang tua Bapak dan istri yang nurun gitu kepada keluarga Bapak, keluarga inti Bapak ini? Kalau penyakit orang tua sih ada ya, Iya. penyakit turunan. Tapi alhamdulillah sih Mbak gak ada yang nurun gitu ke anak-anaknya. Kan itu orang tua ada yang kena hipertensi gitu, Iya, tapi nggak nurun. Oke, alhamdulillah tidak nurun ya, Pak ya. Iya. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang nurun lagi pada anak Bapak yang berikutnya. Oke. Saya mau tanya sih, Pak, bagaimana sih Bapak mendidik kedisiplinan kepada anak-anak Bapak dan istri Bapak gitu? Ada nggak peraturan-peraturan khusus gitu, Pak, sebagai kepala rumah tangga Bapak di rumah ini? Ya yang penting mah Mbak, kalau pergi
kalau pergi gitu harus izin dulu ke saya, terus ke anak juga waktunya main boleh, kalau waktunya belajar harus belajar gitu. Yang penting mah rajin sholat 5 waktu, rajin sekolah juga jangan bolos, sudah gitu. Saya mah gak ribet-ribet. Iya Pak. Oke, berarti yang penting izin ya Pak ya. Iya. Oke. Ada nggak sih Pak hukuman gitu ke anak Bapak misalkan tidak menaati peraturan yang Bapak buat gitu? Hukuman ya paling juga saya mah kalau bandel tuh, kalau ada apa gitu saya suka kurangin uang jajannya. Itu mempan nggak ke anak Bapak gitu? Ya dia juga sih agak jerak juga. Oke. Untuk komunikasi Bapak ke anak-anak, apakah ada hambatan? Alhamdulillah Mbak, anak saya akrab sama saya dan cerita, apalagi yang kecil tuh pulang sekolah tuh suka ada aja cerita aja anak saya mau ke saya. Oke, biasanya yang kecil mah akrab ya sama Iya. bapaknya. Iya, Kalian Pak. besar itu bagaimana Pak? Sama aja. Biasanya kalau dewasa mah Iya, cuman pendiam ya. agak pendiam sih, Iya. yang jarang-jarang ceritanya. Oke. Pak saya mau tanya nih, Bapak tahu istri Bapak apakah menggunakan KB? Pakai Mbak, tiap malam tuh istri saya selalu minum pil KB, minumnya tiap malam itu teratur dia juga. Oke, berarti Bapak sering lihat ya istri Bapak minum pil KB? Iya. Oke. Bapak ini cukup dekat nggak sih sama tetangga atau masyarakat di daerah rumah Bapak ini? Cukup dekat alhamdulillah. Oke. Oke, Bapak gimana sih menangani misalnya di anggota keluarga ada yang sakit ya? Apakah Bapak segera mungkin nggak mengantarkan ke pelayanan kesehatan seperti ke rumah sakit, puskesmas gitu? Misalnya. Wah, kalau ada yang sakit sih saya langsung recap sih Mbak. Apalagi kalau misalnya kalau parah gitu ya, langsung saya bawa ke pusat kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit terdekat aja. Ya. Bapak mau mengajarkan nggak sih kepada anak-anak Bapak kalau misalnya ada yang sakit itu harus diapain gitu Pak? Paling juga saya ngajarin mah cuman kalau sakit harus segera diobatin lah, kalau kita gak bisa ke dokter atau ke perawat gitu terdekat aja. Oke, anak-anak Bapak pada cuek ya gitu kalau ada yang sakit atau malahan segera nolong gitu? Kalau ke orang lain sih gak tahu sih, saya belum pernah lihat, tapi kalau ke keluarga sendiri langsung tolong menolong sih keluarga saya mah. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Oke. Pak Punten, Bapak biasanya pernah stres nggak karena jualan ya, bolak-balik pasar, di pasar mulu gitu Pak? Bagaimana sih Bapak dan anggota lain itu menghadapi itu? Kalau setiap ada masalah stres sih enggak sih ya. Kalau suka itu jenuh, Mbak. Jenuh kalau emang masalah ada sih, kalau masalah mah. Iya. Biasanya saya itu menghilangnya tuh jangan cara kumpul sama keluarga, jalan-jalan gitu untuk tidak ngurusin jualan aja gitu, biar gak kepikiran aja. Iya. Dan juga jalan-jalan. Iya, baik Pak ya. Ya. Itu juga sudah cukup bagus ya Pak, Bapak ngajak jalan-jalan keluarga, Ya. jangan di rumah aja Pak ya, jangan ngurusin kerjaan mulu. Oke baik Bapak, untuk pertanyaan-pertanyaannya telah selesai ya. Mohon maaf kalau misalnya waktunya lebih dari 5 menit atau 10 menit ya Pak ya. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang menyinggung Bapak ya Pak ya. Ya, ada yang ingin Bapak tanyakan lagi sebelum saya tutup? Enggak ada. Oke. Ya udah, terima kasih Tusya. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, Ya, saya izin pamit terlebih dahulu.